Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian ke Lampung, balik lagi ke Sumatera Selatan, mampir di Muara Enim istirahat. Garuda juga istirahat kalau terbang di Muara Enim. Sebab itu masyarakat bilang, tuh Garuda Depok, NTB, NTT. Kemudian terbang ke Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ke Maluku, Maluku Utara. Berhenti dulu Garuda, lihat apakah ke Papua atau ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Seluruh provinsi di Indonesia, Garuda terbang untuk melihat apakah rakyat Indonesia sudah sejahtera, sudah makmur, memperoleh keahlian. Itulah lambang burung Garuda yang luar biasa perkasanya. Burung Garuda ini memiliki sayap 17 sayap, kemudian 80 sayap ekor, maksud saya 80 ekor, dan 45 bulu yang ada di dada, emas warnanya. Itu menandakan 17 Agustus tahun 45 merupakan hari kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 45 adalah tahun keemasan, karena kita telah keluar dari masa-masa penjajahan oleh imperialis. Dan burung Garuda membawa pita merah putih, berarti tidak ada satu bendera pun yang dipuja, yang disanjung selain bendera sang saka merah putih yang berkibar di seluruh Nusantara, Sabang sampai ke Merauke. Jadi itu berarti kader-kader Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia akan komit, akan tetap bersumpah untuk membela, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Tidak ada satu pulau yang akan terlepas. Sejengkal tanah adalah nyawa. Dan inilah yang saya akan hubungkan dengan misi dari Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia, adalah menjaga eksistensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Kemudian kita akan menjaga, melestarikan, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila telah teruji sebagai alat pemersatu bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, dengan tidak membeda-bedakan agama, ras atau golongan. Karena kita adalah bangsa yang satu, bangsa Indonesia yang telah dipersatukan dengan Sumpah Pemuda, dengan jiwa proklamasi 45. Inilah visi dari Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia. Misi utama Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia adalah melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno. Ajaran-ajaran Bung Karno yang paling penting tentang Marxisme atau Trisila, karena ada 3 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dari Marxisme itu adalah sosio-nasionalisme. Dan sila ketiga dari Marxisme itu adalah sosio-demokrasi. Indonesia membangun kembali akhlak moral yang saat ini, sekarang ini sudah mulai luntur. Sudah mulai terjadi erosi moral, erosi akhlak.
marilah saudara-saudara sebagai kader Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia menjadi pionir pelopor di depan untuk mengangkat kembali harkat dan martabat melalui membangun akhlak dan moral bangsa Indonesia dengan didasari kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan membangun akhlak dan moral, bangsa ini bebas dari korupsi, bebas dari money politik atau politik uang, dan tidak ada penguasa yang hanya selalu berujar menjanjikan sesuatu kepada masyarakat tetapi tidak menepati janjinya, seperti Bung Kamaludin. Kalau Budin mengatakan tadi, Pak Bupati mengatakan jangan lip service, jangan hanya retorika politik, tetapi tidak berbuat untuk masyarakat. Bupati mengajak, marilah kita seia sekata dan seperbuatan berjanji untuk melaksanakan pembangunan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Muara Enim. Ya memang Pak Bupati Muara Enim ini adalah kader GSNI. Jadi mengenai apa yang disebut Marxisme itu sudah di luar kepala. Ya, Indonesia semakin terpuruk. Mereka bukan mengatakan kasihan, mereka bertepuk tangan. Hore Indonesia terjungkal, terpuruk. Nasibnya sebentar lagi seperti Uni Soviet, berantakan porak-poranda. Tetapi untung ada kita sekalian, kader-kader dari Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia yang mengatakan tidak, Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap membangun, Indonesia tetap jaya. Inilah mengkobar-kobarkan semangat patriotisme nasionalisme. Sila ketiga dari Marxisme adalah sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu bagaimana kita membentuk atau menciptakan satu masyarakat yang demokratis. Meskipun kita berbeda pendapat, tetapi kita menyadari perbedaan itu bukan menghasilkan satu konflik atau perpecahan, tetapi perbedaan pendapat itu merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga musyawarahlah bangsa Indonesia, musyawarahlah rakyat Indonesia untuk mencapai mufakat. Inilah demokrasi Pancasila yang harus kita tumbuh kembangkan agar supaya demokrasi Pancasila ini benar-benar terwujud, bukan hanya lip service, bukan hanya di mulut, tetapi sikap tindak kita, perbuatan kita juga harus mencerminkan demokrasi Pancasila. Yang dimaksudkan sosiodemokrasi itulah bermuara kepada Pancasila. Kemudian saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ajaran Bung Karno yang cukup penting atau yang amat penting ada lagi yang dikenal Trisakti. Trisakti itu ada tiga kekuatan yang ampuh, tiga metode atau sistem yang ampuh yang dapat diandalkan oleh bangsa kita untuk cepat keluar dari krisis multidimensi. Pertama, berdaulat